Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi anak-anakku semuanya, anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan sehingga tetap semangat di dalam melanjutkan proses pembelajaran kita. Oke, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Ya, ini ada masih serangkaian dengan pembahasan kemarin, yaitu tentang daur hidup hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan pelajari pelestarian hewan dan tumbuhan. Ya, mengapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan? Nah, itu kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Jadi pelestarian hewan dan tumbuhan itu bertujuan untuk menyelamatkan dan untuk meningkatkan kembali jumlah daripada hewan dan tumbuhan tersebut di alam ini, ya, karena kita hidup di alam ini sangat bergantung, ya, kebutuhan kita itu sangat bergantung terhadap adanya hewan dan tumbuhan tersebut, ya. Kita bisa hidup, nah, karena kebutuhan kita tercukupi dengan adanya hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Nah, bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut? Yang pertama dengan penegakan hukum, yaitu peraturan-peraturan yang melindungi hewan serta tumbuhan yang ada di sekitar kita, ya, agar tetap, ya, terjaga kelestariannya. Kemudian yang kedua dengan penangkaran dan pembudidayaan. Yang ketiga dengan perlindungan hewan serta tumbuhan langka dengan ini dilakukan secara in situ, ya, di dalam habitatnya, kemudian bisa dilakukan secara ex situ di luar habitatnya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Ya, terlebih dahulu kita sampaikan peran hewan dan tumbuhan. Apa saja peran hewan dan tumbuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah sumber ilmu pengetahuan. Ya, dengan mempelajari karakteristik, perilaku dan sebagainya daripada hewan dan tumbuhan, nah, ini akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kita, ya. Dan dari ilmu yang kita peroleh, ya, bisa kita manfaatkan, ya, untuk keberlangsungan atau kelestarian hidup daripada hewan dan tumbuhan tersebut. Selanjutnya, peran yang kedua adalah sebagai sumber pangan dan obat-obatan. Nah, kita makhluk hidup sebagai manusia memerlukan makanan, obat-obatan, semuanya bisa kita peroleh dari alam, ya, terutama dari hewan dan tumbuhan. Nah, kita bisa makan dari sumber hewan ataupun tumbuhan. Begitu juga kita bisa mengolah atau memperoleh obat-obatan dari hewan maupun tumbuhan. Dan yang berasal dari hewan dan tumbuhan ini adalah relatif lebih aman daripada yang diperoleh atau diolah daripada bahan kimia. Maka kita perlu, ya, sangat perlu untuk melestarikan keberadaan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Peran ketiga adalah menjaga keseimbangan lingkungan serta alam sekitar. Nah, keseimbangan lingkungan sangat ditentukan oleh keberadaan daripada hewan dan tumbuhan. Ya, punahnya atau hilangnya salah satu hewan atau tumbuhan ini akan memutus satu rantai makanan, dan ini akan menyebabkan ketidakseimbangan di lingkungan sekitar. Oke. Selanjutnya
bagaimana upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Upaya apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Nah, ini sangat perlu dibuat peraturan untuk melindungi hewan dan tumbuhan, ya, terutama yang terancam punah, ya. Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang langka, maka akan mengurangi perburuan terhadap hewan dan tumbuhan langka tersebut. Nah, peraturan juga berisi tentang larangan dan sanksi yang berat bagi yang melanggar, agar ada efek jera, ya, dan efek memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Kemudian dengan adanya peraturan terhadap penebangan hutan, nah ini juga diharapkan akan mampu mengurangi jumlah hutan yang terus ditebang. Nah, diberikan peraturan yang tegas, ya, tentang sistem tebang pilih, hanya menebang tanaman yang sudah layak tebang, ya, dan jumlahnya juga dikendalikan. Kemudian juga ada peraturan tentang reboisasi, ya, penanaman kembali lahan-lahan yang gundul, ya. Kemudian dari itu sistem tebang pilih dan reboisasi, maka diharapkan, ya, tumbuhan, ya, yang langka maupun yang belum langka akan tetap dapat dilestarikan keberadaannya, yang mana itu akan terus memberikan manfaat bagi kita, ya. Jadi pemerintah itu membuat peraturan untuk melindungi hewan dan tumbuhan, ya, terutama yang terancam punah. Berikutnya, upaya yang kedua adalah penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka, ya. Tujuan daripada penangkaran atau pembudidayaan itu adalah yang pertama untuk menyelamatkan hewan dan tumbuhan langka, ya, yang sudah terancam punah, ya, yang keberadaannya sudah semakin sedikit. Dengan adanya penangkaran dan pembudidayaan, maka diharapkan di situ tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak, dapat diperbanyak sehingga dapat dilepaskan lagi ke alam, ya, dan itu akan membuat keberadaannya tetap lestari. Tujuan yang kedua adalah untuk pemulihan hewan langka yang mengalami luka atau trauma lingkungan, ya. Hewan-hewan yang langka yang mengalami luka karena perburuan atau karena jebakan dan trauma lingkungan, maka perlu dibawa ke penangkaran, ya, untuk dipulihkan sekaligus dibudidayakan agar jumlahnya semakin banyak. Nah, di sini tujuan utama daripada penangkaran serta pembudidayaan adalah untuk memperbanyak hewan dan tumbuhan langka, sehingga harapannya bisa dilepas lagi ke alam, bisa ditanam lagi di alam bebas, ya, agar keberadaannya terus lestari, ya, tidak mengalami kepunahan. Yang ketiga, upaya pelestarian hewan dan tumbuhan adalah dengan perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara in situ dan ex situ, ya. Perlindungan in situ artinya perlindungan di dalam habitat aslinya, ya. Jadi perlindungan tanpa mengeluarkan, ya, hewan dan tumbuhan langka dari habitatnya atau dari tempat hidup aslinya. Contoh, hutan lindung, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, dan cagar alam. Ini semua hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya tidak dikeluarkan dari habitatnya, akan tapi dilindungi di tempat hidupnya asli, ya.
tanpa mengubah. Ya. Yang berikutnya perlindungan ex situ, yaitu perlindungan di luar habitat aslinya. Jadi perlindungan di sini hewan atau tumbuhan dibawa keluar dari habitat atau tempat hidup aslinya untuk dilakukan perlindungan di tempat yang dibuat oleh manusia. Contoh kebun raya, kebun binatang, taman safari, dan lain-lain. Ini adalah tempat perlindungan secara ex situ karena hewan atau tumbuhan dibawa atau diambil dari tempat hidup aslinya untuk ditempatkan di tempat buatan, misalnya kebun raya, kebun binatang, taman safari. Itu adalah perlindungan secara ex situ. Baik perlindungan secara in situ maupun ex situ tujuannya sama, yaitu agar keberadaan hewan dan tumbuhan itu langka itu tetap lestari, tetap tidak punah, dan diharapkan akan berkembang biak menjadi lebih banyak lagi. Selanjutnya, nah ini ada tabel beberapa hewan langka atau terancam punah di Indonesia. Dari Pulau Sumatera ada gajah Sumatera, kemudian ada komodo. Komodo itu di Pulau Komodo, daerah Nusa Tenggara. Kemudian ada badak. Badak ini ada dua jenis, badak bercula 1 maupun badak bercula 2. Nah, badak bercula 1 adanya di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Kemudian badak Sumatera itu bercula 2. Ada jalak Bali, kemudian ada harimau Sumatera, ya, kemudian ada orang utan. Orang utan persebarannya di Sumatera dan Kalimantan. Dan mungkin masih ada beberapa hewan yang lain tidak disebutkan di sini. Oke, selanjutnya contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama bunga bangkai raksasa atau ya bunga bangkai ukuran raksasa, daerah persebarannya di Sumatera. Kemudian bunga rafflesia ada di Sumatera dan Pulau Jawa. Kemudian anggrek hitam, ada anggrek larat, tembesu, tembesu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Kemudian ulin, nah ini ada di Sumatera dan Kalimantan, dan masih ada lagi yang tidak disebutkan di sini. Nah, jadi hewan dan tumbuhan langka sudah cukup banyak, kita harus lebih perhatian lagi, ya. Kalau bisa kita ikut, ya, membudidayakan atau menangkarkan, kemudian untuk kita lepaskan lagi di alam agar keberadaannya tetap lestari. Nah, ini ada contoh penangkaran. Nah, ini adalah penangkaran penyu hijau. Nah, salah satu hewan yang terancam punah. Nah, ini ditangkarkan dalam penangkaran, kemudian kalau sudah siap, ya, hewan hasil penangkaran, ya, anakan hasil penangkaran akan dilepas lagi ke laut agar berkembang biak lagi, lebih banyak lagi. Kemudian ini ada contoh pusat primata di kebun binatang Ragunan. Ini adalah contoh ex situ, perlindungan secara ex situ, di mana di situ ada pusat primata, di dalamnya adalah primata-primata yang diharapkan dapat berkembang biak lebih banyak lagi di tempat tersebut. Kemudian ini ada contoh perlindungan secara gambar, perlindungan secara in situ, yaitu Taman Nasional. Ini adalah tempat perlindungan gajah di Sumatera, ya, Taman Nasional Waikambas, di mana di situ gajah di habitat aslinya dilindungi, ya, dan dijaga, ya, keberadaannya agar tetap aman dari gangguan manusia dan bisa berkembang biak dengan baik, sehingga harapannya gajah akan terlindungi, ya, dan tetap lestari, tidak mengalami kepunahan.
Nah, itu adalah beberapa contoh ya bagaimana usaha perlindungan atau pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, semoga kita ya bisa berperan serta ya dalam proses pelestarian hewan dan tumbuhan ya, karena pada dasarnya kita hidup ini ya, kebutuhan hidup kita ya kita terpenuhi dengan adanya hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.